Halo semua, kembali lagi di Teknosias bareng saya Fadil. Dan di video kali ini saya cuma mau sharing dan sedikit tutorial ya. Karena laptop saya ini, laptop operasional saya buat ngedit gitu, punya satu problem, yaitu suhu yang sangat-sangat panas. Oke, sini. Tisu buat apa, Bang? Hah? Tisu buat apa? Ada, kamu nggak usah tahu, sini. Karena laptop saya ini cukup overheat ya. Bahkan sekarang kok gak jalan thermal throttlingnya. Oke, ini udah lumayan panas ya. Dan kadang-kadang ini thermal throttling. Dan cuma jalan di base clock aja. Jadi di video kali ini saya cuma mau kasih tutorial ke kalian cara mengganti thermal paste. Dan thermal paste yang saya gunakan adalah dari Kingpin Cooling ya. Jadi saya nggak asa-asa gitu, jadi nggak nanggung-nanggung gitu. Jadi saya sekalian mau pasang thermal paste dari Kingpin Cooling ini. Dan nanti saya setelah pemasangan thermal paste ini, saya mau komparisiin aja sama sebelum diganti thermal paste-nya. Soalnya ini kayaknya udah lama nggak diganti ya thermal paste-nya. Belum diservis apa-apa kayaknya. Oke, langsung aja. Dan kita matiin dulu aja kayak laptopnya. Soalnya ini juga hasil scorched bench-nya juga ini sampah ya. Jadi saya juga mau komparasiin hasil performa sebelum dan sesudah penggantian thermal paste. Dan sebelumnya juga saya ini main Genshin ya di sini. Awal-awal lancar 60 fps, kelama-lamaan frame drop ya, stuttering sampai bahkan 20 fps-an, itu gak enak banget. Makanya saya pengen buru-buru ganti thermal paste ya ke Kingpin Cooling ini. Harganya lumayan sih, harga 90 ribuan untuk 1 gram doang, tapi ya kita percaya aja karena Kingpin Cooling ini ada dipakai sama overclocker kita, saya Alpha Jonathan. Dan langsung aja kita bongkar laptopnya. Oke, di sini peralatan yang akan saya gunakan untuk penggantian thermal paste adalah pertama tentu aja si thermal paste-nya itu, kemudian satu set obeng, karena harusnya kita ini pakai alkohol ya, isopropil alkohol, karena saya nggak punya, saya pakai ini aja yang ada gitu, karena ya sama aja alkohol dengan sedikit ya disinfektan, sekalian buat bersihin juga. Dan tisu ya, tisu ini buat bersihin thermal paste-nya gitu. Kirain buat apa, Bang? Iya, Anda ini ya. Udah pokoknya buat bersihin sekaligus buat nyemprotin si alkoholnya ke si ya itulah pokoknya ke tisu ya. Kita langsung aja. Oh ya, disclaimer, tiap laptop berbeda ya cara bukanya, profile coolingnya yang berbeda pasti tiap laptop. Jadi kalian cuma ikutin aja cara pemasangan si thermal paste-nya ya. Gak usah ikutin cara buka laptopnya, soalnya pasti bakalan beda. Untuk laptopnya saya menggunakan MSI GP ya, MSI GP 626QE ya, karena laptop paling biasa dari MSI, bahkan nggak punya backlit. Speknya itu Core i7 6700HQ dan Nvidia GTX 950M, dan juga ya RAM-nya 16GB sih. Dan sayangnya laptop ini cuma single fan ya, beda sama GP62 yang lain yang udah dual fan. Sayang sekali jadinya, makanya lebih panas. Dan ini masih ada DVD room-nya. Oke, kita udah buka ya. Ternyata nggak terlalu berdebu ya. Oke. Dan yang kita akan buka itu adalah si heatsink-nya ya, heatsink dan fan. Karena yang kita akan ganti thermal paste-nya adalah dua ini doang, karena sisanya udah nggak ada yang perlu diganti lagi. Oke, kita langsung aja. Ini untuk cara buka ininya bebas ya, buka aja semua, kecuali nanti pas pemasangannya. Nah, itu harus berurutan sama angka-angka yang tertera di sini. Oke. Suara motor lewat sih nggak masalah ya. Kita buka dulu semua bautnya, kemudian nanti kita bersihkan ya. Kita bersihin dan there you go. Kita pasang thermal paste yang baru. Ini bener mahal ya thermal paste-nya, tapi oke lah gitu. Kita buka, ini display ya, buat display cukup sensitif ya.
Oke, dan terakhir ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita langsung aja buka ini ya. Oke. Ada kabel wifi, jadi hati-hati ya, jangan asal. Oke, ini thermal paste kayaknya masih bagus, udah thermal paste, tapi untuk kurang oke ya. Untuk thermal paste ini thermal paste biasa. Sip, kita langsung aja bersihin ya, pakai tisu. Sebenarnya mau pakai kapas, mau pakai tisu, bebas sama aja. Kita pakai saniter, nggak ada alkohol. Ini kita buka dulu aja, sebenarnya bisa, tapi agak susah ya pakai stiker ini. Buka dulu stikernya harusnya. Agak susah ya. Apa bang? Diam kau. Putih-putih apa? Ini lemnya nempel banget ya Allah. Kita nggak usah pakai ya. Berhubung ini cukup sulit buat dibersihkan, ini nggak masalah sih. Yang penting kalau kalian bisa bersihin semaksimal mungkin, karena ini mungkin bekas lem, jadi susah buat bersihinnya. Oke, kita langsung buat bersihin sisa yang di sini. Selain pakai thermal paste dari Kingpin, sebenarnya ada beberapa thermal paste yang bagus ya, kayak Thermal Grizzly Cryonaut, Gelid GC Extreme, terus ada Thermal Rite juga masih oke. Ada Core Master, Master Gel, dan Arctic MX4 itu cooling pada bagus semua thermal paste-nya. Dan kalian bisa pakai yang mana aja, yang penting bagus. Dan rata-rata harganya emang udah pada mahal ya. Harganya udah rata-rata udah pada mahal segitu. Terus Deepcool Z9 juga. Atau kalau mau yang versi murahnya, ada Deepcool Z5, ada Core Master Gel regular, dan lain-lain. Sebenarnya sih thermal paste yang punya merek yang khusus sih sebenarnya udah pada bagus ya. Kalau thermal paste yang misalkan kayak HY atau GD900 itu biasanya nggak terlalu tahan lama ya. Apalagi harganya kan murah gitu. Harganya nggak lebih dari 30.000. Sip, udah kita bersihin. Udah ya, kita bersihin dengan baik. Oh ya, sebenarnya ya harusnya kita lepas dulu baterainya, karena ya untuk apa, meminimalisir hal-hal yang tadi diinginkan. Tapi saya udah tanggung karena saya lupa juga buat lepasin baterai, jadi oke lah ya. Tapi sekalian kita lepas dulu baterainya. Oke, kita lepas dulu baterainya. Sip. Oke, kameramen sini. Oke, kita mulai untuk menaburkan thermal paste-nya. Kingpin Cooling ya. Mahal ya saya belinya. Ya, untuk memasangkan thermal paste cukup setitik aja, kecil, apalagi untuk laptop ya. Dainya kan kecil banget. Gini kecil udah, sip. Iya. Di sini, Pak. Oke, dan kita ratakan dengan spatulanya. Ratain aja ya, ratain. Oke, kayaknya udah beres ya. Khusus. Sisanya kita tambahin aja di sini ya, biar gak mubazir gitu. Oke, biar gak mubazir kita taruh di sini aja. Sip. Untuk pemasangannya pastikan kita pasang satu-satu dulu ya bautnya, dan karena ini ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita dikit-dikit ya, sedikit sambil perhatikan ini ada kabel-kabel, jangan sampai keganggu. Oke.
Kalau laptop yang kalian punya sama, untung ya. Untuk laptop yang berbeda, mungkin ya cara bukanya beda, cara masanginnya juga beda. 7, 8. Semua ada 10 baut. Ya udah, kita langsung saja. Ini udah terpasang dengan baik. Kita rapiin aja kabel-kabel yang ada ya. Kita rapihkan kabel-kabel yang ada. Kita rapihin. Jangan lupa kita pasang kabel fan-nya ya. Biasanya banyak kasus yang kok malah makin panas ya, ternyata kabel fan-nya gak dipasang gitu. Kan suram gitu. Oke, semua kabel aman, kabel antena wifi aman. Kita pasangin lagi baterai. Sip. Mana ya? Bautnya mana ya? Oh, ini di sini. Oke, kita pasang bautnya dan langsung aja kita pasang. Dan sebelumnya kita pastiin aja dulu, takutnya ada yang nggak kepasang. Kita cek aja, recheck aja sampai benar-benar udah aman ya. Sip. Dan kita coba lihat di sini untuk suhunya masih aman ya di sini ya. Soalnya kita lihat core usage-nya udah 100 dan suhunya di 69 dan di sekitar 70-an ya. Oke, kita coba lihat Cinebench-nya apakah ada throttling lagi atau enggak. Soalnya ini masih udah turun ya. Usage udah turun, suhunya udah lumayan ya. Segini masih. Sambil kita nyalain. Oke. Setelah di sini suhunya masih di 60 karena usage-nya. Oke, usage udah turun. Kita coba lihat, kita coba run Cinebench. Apakah ada throttling lagi atau enggak? Ya, udah jalan. Yap, belum ada tanda-tanda throttling ya. Dan suhunya masih aman. Kita coba buka Genshin Impact ya. Dan ini adalah game yang paling saya sering mainin dan ya beberapa hari yang lalu gitu. Dan itu thermal throttling juga gitu. Apakah sekarang masih thermal throttling atau enggak gitu. Kita lihat aja gitu hasilnya. Karena percuma juga kalau saya nggak tes gitu. Nanti untuk rinciannya saya kasih chartnya ya. Oke, sambil kita lihat. Ini kita pakai performa yang biasa aja. Dan nggak jalan di 60 fps di settingan yang medium ya. Ini kekencangan. Oke, dengan settingan medium ya. Sudah dapat 60 fps. Apakah bisa turun lagi ya fps-nya? Karena ini GPU clock-nya udah jalan di 1000 MHz dan memorinya di 3000. Dan kita dapat suhu 77 derajat doang. Asalnya udah hampir mentok 90 waktu itu. Dan itu thermal throttling gitu. Oke. Sekarang dapat 60 fps. Pengennya kita lawan siapa gitu ya. Nah, lawan ini aja gak apa-apa. Lagian Xiao ini cukup gede, itu cukup tinggi itunya. Oke, nggak ada throttling sama sekali. Oke, kita langsung ke kesimpulannya aja. Jadi penggantian thermal paste itu cukup efektif ternyata, apalagi dengan Kingpin cooling ini. Atau mungkin kalian yang mau pakai Cryonaut, Gelid GC Extreme ataupun ya Arctic MX4,
kalian bisa kok. Dan caranya tadi udah saya kasih ya, saya udah share caranya kayak gimana. Yang ya gitu sih, sebenarnya mudah. Jadi buat kalian yang mau coba-coba atau emang jiwa ngoprek, kalau mau nyobain dan mungkin laptopnya emang panas dan mau pengen ganti thermal paste sendiri, kalian bisa aja ikuti cara tadi. Walaupun ya apabila kalian beda laptop pasti mungkin beda dikit ya caranya gitu. Misalkan dari cara buka si coolernya, terus buka, ya pokoknya buka, ya bongkar laptopnya gitu kan, pasti akan sedikit berbeda. Oke, jadi buat kalian yang belum berani buat ganti thermal paste sendiri kalau laptopnya emang panas gitu, kalian bisa aja bawa ke Pahlawan Gadget ya, kalau kalian orang Bandung. Jadi kayak gitu, jadi ke Pahlawan Gadget aja gitu. Oke, langsung aja kita ke penutupan. Jadi penggantian thermal paste itu cukup efektif buat kalian yang punya laptop yang suhunya panas ya. Dan itu aja ya sharing saya tentang penggantian thermal paste. Oke, jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian atau siapa aja yang punya laptop panas dan mungkin pengen coba ganti sendiri thermal paste-nya ya. Dan juga jangan lupa subscribe Teknosias apabila kalian pengen terus ngikutin perkembangan teknologi dan beberapa tutorial dan review mungkin. Oke, saya Fadil seperti biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.